Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Widya Suraya dengan NIM E002401 dari kelompok 2403 atau A3 dengan Mas Aslep, Mas Gian. Di sini ingin mempresentasikan inhal anatomi saya. Jadi di sini kasusnya adalah seorang wanita merasa nyeri pada punggung. Jelaskan struktur anatomi vertebra cervical, torakal, lumbal, sakrum dan kokigel. Lalu jelaskan muskuli penyusun dari regiodorsum. Baik, di sini ada pertama struktur anatomi vertebra. Di sini bisa dilihat bahwa ada atlas cranial view sama yang caudal view. Jadi cervical spine atau tulang belakang leher adalah bagian paling atas dari tulang belakang yang terdiri dari 7 vertebra atau ruas tulang belakang yang diberi nama dari C1 hingga C7. Struktur ini memiliki peran penting dalam mendukung kepala, memungkinkan gerakan leher, serta melindungi sumsum tulang belakang dan saraf yang melewatinya. Nah, jadi ini adalah anatominya dari cervical spine. Jadi itu tuh ada vertebra cervical itu yaitu cervical span dari 1 hingga 7 atau C1 sampai C7. Cervical 1 sampai cervical 7. Pada cervical pertama itu namanya atlas. Itu vertebra pertama yang menyokong kepala dan memungkinkan gerakan mengangguk seperti ini, fleksi dan ekstensi. C1 itu nggak punya tubuh vertebra, melainkan berupa cincin tulang yang mendukung kepala secara langsung. Lalu ada C2 aksis, yaitu vertebra kedua yang memiliki tonjolan tulang disebut dens atau odontoid proses. Dan sini bertindak sebagai poros yang memungkinkan gerakan rotasi. Terus ada C3 sampai C7 yang membentuk struktur utama leher dan memiliki tubuh vertebra yang lebih besar dan kuat. Tubuh ini berfungsi mendukung beban kepala sekaligus memberikan stabilitas dan fleksibilitas pada leher. Selanjutnya itu ada diskus intervertebralis. Di antara setiap vertebra cervical itu ada diskus intervertebralis yang berfungsi sebagai bantalan atau penahan dari kejut. Diskus ini terdiri dari lapisan luar fibrosa atau annulus fibrosus dan bagian dalam seperti gel atau nucleus pulposus yang memungkinkan pergerakan dan menyerap tekanan. Lalu ada ligamen, beberapa ligamen penting di cervical spine itu ada ligamentum longitudinal anterior dan posterior yang berjalan sepanjang tulang belakang untuk menjaga stabilitas. Selain itu, ligamentum nuchae juga membantu menyokong kepala dan leher. Pada otot leher itu di sekitar cervical spine seperti sternocleidomastoid, trapezius, levator scapula, dan otot scalenus. Dia yang bekerja untuk dukung pergerakan sama stabilitasnya leher. Terus ada sumsum tulang belakang dan saraf spinal. Jadi cervical spine itu dia dilindungi sama sumsum tulang belakang yang menghubungin otak ke seluruh tubuh. Di setiap segmen vertebra cervical itu terdapat sepasang saraf spinal yang keluar dari medula spinalis melalui foramen intervertebralis yang mengatur sensorik dan motorik pada bagian tubuh tertentu. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah utama itu ada kayak arteri vertebralis berjalan, yaitu jalannya melalui foramen yang namanya transversium atau lubang pada bagian lateral vertebra cervical dari C6 hingga C1 yang memberikan suplai darah ke otak. Jadi secara keseluruhan sebenarnya struktur cervical spine itu tuh penting soalnya dia tuh ngejaga fleksibilitas dan pergerakan kepala dan leher, sambil tetap memberikan perlindungan bagi sumsum tulang belakang dan saraf yang menghubungkan otak dengan tubuh. Terus di sini ada anatomi vertebra torakal, itu tulang belakang toraks yang punya ciri khas dukung fungsinya dalam menopang dada dan melekatkan tulang rusuk. Jadi ini kurang lebih sebenarnya sama aja, ada corpus vertebra, foramen vertebra, processus spinosus, cuman ya secara kurang lebih itu adalah untuk menahan beban dari tubuh bagian atas. Terus ini juga ada processus transversus, ada facet joint dan demifacet. Terus ada pedicle dan lamina. Nah, secara keseluruhan sebenarnya struktur dari vertebra torakal ini kan dirancang buat stabilitas dan perlindungan. Juga berfungsi sebagai titik perlekatannya tulang rusuk yang membantu rangka dada dan melindungi organ-organ vital dalam rongga dada. Itulah yang bedain si torakal sama si cervical. Dimana cervical ini kebanyakan adalah untuk bagian leher dan kepala, sedangkan torakal itu pada bagian dada dan tubuh ya. Fungsinya juga rata-rata emang buat sebagai tempat pelekatan otot, sebagai tempat beban, juga sebagai tempat melekatkan tulang rusuk gitu-gitu. Nah, terus lanjut itu ada anatomi vertebra yang lumbal. Jadi lumbal ini itu adalah bagian terbesar dari tulang belakang. Dirancang buat nopang berat tubuh dan memungkinkan gerakan punggung bawah. Struktur utamanya sama, ada corpus vertebra, foramen vertebra, processus spinosus, processus transversus, processus articularis, sama pedicle dan lamina. Kurang lebihnya ini bisa dibaca itu ada badan vertebra yang besar dan kuat. Dia menahan beban tubuh itu adalah si corpus vertebra pada foramen.
ligamen itu lubang kecil untuk sumsum tulang belakang. Prosesus spinosus itu tonjolan belakang, pendek dan tebal sebagai pelekatan otot. Prosesus transversus itu tonjolan samping untuk pelekatan otot dan ligamen. Prosesus articularis yang diantara vertebra untuk stabilitas. Pedicle dan lamina itu menghubungkan badan vertebra dan membentuk lengkungan pelindung. Vertebra ini mendukung stabilitas, fleksibilitas, dan menahan tekanan dari aktivitas tubuh bagian bawah. Terus ini ada struktur anatomi vertebra sacrum. Sacrum itu segitiga yang terletak di bagian bawah tulang belakang. Dia ngehubungin tulang belakang sama tulang panggul. Nah, sacrum itu terdiri dari 5 vertebra yang menyatu. Terus ada basis sacrum, apex sacrum, ada fossa dan foramen sacralis, processus articularis, promontorium, carnus sacralis, sama permukaan artikulasi. Kurang lebih sacrum itu berfungsi buat dukung berat badan, memberikan stabilitas pada panggul, dan menjadi titik pelekatan bagi ligamen dan otot-otot yang berperan dalam gerakan tubuh bagian bawah. Selain itu, sacrum juga berperan dalam pelindungan struktur di dalam rongga panggul. Sekarang ada coccygeal. Coccygeal itu tulang ekor adalah bagian paling bawah dari tulang belakang yang ada biasanya 3-5 pada bagian beberapa vertebrata. Jadi dia ada coccygeal vertebra, apex cocci, basi cocci, conua coccygeal, fascia dan otot. Terus fungsinya itu kurang lebih emang buat pelekatan untuk berbagai ligamen dan otot yang mendukung panggul. Terus juga dia menyediakan dukungan saat duduk dan membantu menahan berat badan. Terus melindungi struktur dalam panggul. Nah, yang terakhir itu ada musculi penyusun religio dorsum. Itu ada otot superficial, ada trapezius, latissimus dorsi, rhomboid major dan minor, sama levator scapula. Terus dia ada otot dalam, deep muscles, itu yang jaga postur. Itu ada ilicostalis, longissimus, sama spinalis. Pada otot penstabil itu ada transversopinalis yang ada termasuk semispinalis, multifidus, dan rotatores. Pada otot pendukungnya itu ada quadratus lumborum. Nah, fungsi utamanya memang kurang lebih buat gerakan, itu dia memungkinkan fleksibilitas tulang belakang. Kalau stabilitas itu untuk menyokong postur tubuh. Perlindungan adalah untuk melindungi struktur internal termasuk tulang belakang. Sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.